Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru hari ini teman-teman, saya ingin membahas tentang Eleanor Reinders yang kembali tidak masuk skuad Timnas Indonesia untuk pertandingan lawan Jepang, dan juga tentang Ole Romeni, pemain keturunan Indonesia yang posisinya adalah striker, yang menonton pertandingan Timnas Indonesia melawan Jepang di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta semalam. Tapi sebelum saya memberikan sudut pandang saya, pertama-tama saya ingin menjelaskan kepada teman-teman agar kalian tidak salah paham bahwa sebetulnya timnas kita masih punya peluang untuk lolos ke round 4 babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Karena meskipun timnas kita telah mengalami 2 kali kekalahan secara beruntun ya, sebelum lawan Jepang kan kalahnya juga lawan China. Dan untuk sementara ini memang timnas kita berada di posisi juru kunci ya di grup C ya. Tapi kan perbedaan poinnya dengan tim yang untuk sementara berada di peringkat nomor 2, 3, dan 4 gak jauh. Selisih poinnya hanya 3 poin. Dengan Australia, Arab Saudi, dan juga China ya, yang telah mengoleksi 6 poin masing-masing. Artinya, pertandingan lawan Arab Saudi nanti adalah pertandingan yang wajib dimenangkan timnas kita untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Maka itu, kalau bagi saya teman-teman, pertandingan lawan Arab Saudi nanti pada tanggal 19 November adalah pertandingan bagaikan final. Kalau bisa menang, maka tentu timnas kita punya peluang yang besar untuk lolos ke round 4. Kalau seri apalagi kalah, waduh semakin rumitlah hitung-hitungannya. Tapi nanti saya akan membahas pertandingan lawan Arab Saudi ya, karena masih ada beberapa hari lagi. Namun yang ingin saya bahas yang sekarang ini lagi viral banget nih, yaitu tentang Eleanor Reinders. Jujur teman-teman, ya saya sama sekali tidak menyangka bahwa Eleanor Reinders akan kembali tidak masuk skuad timnas Indonesia. Kalau tidak masuk line up, ya mungkin itu wajar. Tapi kalau gak masuk skuad, saya kaget. Karena kan Eleanor Reinders termasuk salah satu pemain keturunan Indonesia kan, yang sekarang telah menjadi WNI dan juga bisa membela timnas Indonesia. Dia baru bermain 1 kali, itu pun beberapa menit lawan Bahrain. Jadi saya pikir ya gak bisa menilai lah permainan dari Reinders ini seperti apa. Di timnas Indonesia, kalau di klubnya ya dia adalah pemain yang sangat skillful. Apalagi pada saat saya ada collab ya dengan Yusa Nugraha kan. Yusa kan adalah orang yang biasa berkomunikasi ya dan juga membuat konten dengan pemain-pemain keturunan Indonesia kan di channel YouTube-nya kan. Channel YouTube-nya itu kan Yusa Nugraha kan. Bahkan dia menjelaskan bahwa Reinders ini adalah pemain yang skillful dan memang pemain yang bisa bermain di beberapa posisi yang berbeda. Artinya ini pemain yang multiposisi. Dan memang sih pemain yang multiposisi ini biasa punya visi yang bagus. Karena jika dia ditempatkan di sebelah kanan, apakah itu sebagai penyerang sayap, sebagai wingback, atau juga sebagai fullback, ya dia tentu sudah paham bahwa dengan peran-perannya yang harus dia jalankan di atas lapangan itu sesuai dengan taktik dari pelatihnya. Artinya jika dia dimainkan di posisi penyerang sayap, dia seharusnya sudah mengetahui apa yang harus dia lakukan. Yaitu pergerakan tanpa bola, dapat bola, crossing, atau penetrasi lah ya, cutting inside. Kalau dia bermain sebagai wingback, dia tahu dia harus support serangan, dia harus turun lagi, menutup ruang di tengah. Kalau dia bermain sebagai fullback, dia tahu dia harus overlap sesekali, tapi yang penting menjaga lini pertahanan. Tapi selain itu, Reinders juga bisa bermain di tengah sebagai gelandang serang dan juga bisa bermain sebagai striker, walaupun sebagai striker palsu. Jadi ini pemain yang multiposisi, maka itu saya kaget. Kenapa kok dia nggak masuk skuad juga? Sebelumnya juga lawan China nggak masuk skuad. Dan saya nggak tahu ini kebetulan atau enggak, tapi tanpa Reinders timnas kita kalah loh. 2 kali secara beruntun kan. Nah, saya nggak ngerti apa yang dipikirkan oleh Shin Tae-yong dengan mencoret Eleanor Reinders. Kalau yang saya baca beritanya, baru tadi pagi di sesi konferensi pers setelah pertandingan lawan Jepang ini, Shin Tae-yong mengatakan bahwa memang Reinders tidak cukup baik. Nah, saya nggak ngerti tidak cukup baik dalam hal apa. Karena sepengetahuan saya pada saat saya melihat cuplikan permainan dia di klub, walaupun dia bukan juga pemain yang selalu bermain sebagai starter, ya pemain ini memang memberikan kontribusi secara pergerakan, secara umpan-umpan kunci, secara juga shooting-shooting yang dilepaskan, walaupun dia juga bukan termasuk pemain yang produktif. Tapi ini pemain yang skillful, yang bisa sebetulnya menjadi salah satu senjata pamungkas kita. Karena pemain ini kan belum dikenal juga ya oleh para pemain tim lawan ya. Jadi pada saat kita punya pemain seperti itu, tentu itu akan lebih menguntungkan bagi timnas kita. Tapi saya dalam hal ini tidak ingin menghakimi Shin Tae-yong. Itu adalah hak dari pelatih memasukkan pemain atau tidak ke dalam skuad, memainkan pemain atau tidak ke dalam skuad. Tapi kalau saya ingin membandingkan Eleanor Reinders dengan Witan dan juga Marcelino yang di pertandingan lawan Jepang tidak bisa berbuat apa-apa,
alangkah baiknya jika ada Eleanor Reinders di bangku cadangan. Karena yang kita bicara lawan Jepang ini adalah skill dan juga ketenangan. Artinya ketenangan itu composure, kesabaran. Nah, Eleanor Reinders ini adalah pemain seperti itu. Dan kalau saya lihat cara bermain Reinders ini seperti Lucas Vazquez, pemain Real Madrid nih. Mirip seperti itu. Vazquez juga pemain yang bisa bermain di beberapa posisi. Walaupun dia lebih banyak di kanan. Miriplah seperti itu. Lincah banget pergerakannya. Nah, ini pemain yang bisa tampil sebagai destroyer. Ngacak-ngacak aja yang penting. Nah, pemain lain masuk untuk bisa mendapatkan peluang. Maka itu bagi saya sih nggak jelas ya jawaban dari Shin Tae-yong ya. Nggak jelas sama sekali. Tidak cukup baik. Saya nggak ngerti tidak cukup baiknya dalam hal apa. Saya pikir kita sebagai supporter juga perlu mengetahuinya. Karena kan ya Reinders memilih Indonesia loh. Dan kita tidak pernah tahu jika dia tetap bekerja keras di Belanda. Mungkin juga dia bisa mengikuti langkah dari kakaknya. Tijani Reinders yang telah membela tim nasional Belanda. Ya tapi itulah Shin Tae-yong kan. Memang kita tidak bisa menebak isi pikiran dari pelatih yang satu ini. Tapi kadang-kadang keputusan yang dia ambil ini membuat kita semua penasaran. Ya teman-teman, seperti rotasi di line up, lawan China saya bingung. Lawan Jepang saya gak ngerti, jujur, sumpah saya gak ngerti. Sumpah saya gak ngerti. Taktiknya itu seperti apa? I don't know. Banyak yang menanyakan kepada saya, Indonesia bermain seperti apa? Saya pun masih bingung. Saya gak ngerti organisasi permainannya kok gak jalan. Mau build up dari belakang kok gak bisa. Mau mainnya direct pass kok hanya mengirimkan bola ke depan. Pemain hanya banyak berlari. Mana set up play, skenario set up play yang rapi, yang bisa menciptakan peluang? Gak banyak. Tahu gak berapa banyak peluang yang bisa diciptakan oleh timnas Indonesia di pertandingan semalam lawan Jepang dengan set up play? Tahu artinya set up play? Artinya organisasi permainan yang rapi, yang dibangun, apakah itu dari lini pertahanan atau lini tengah sampai ke depan untuk menciptakan peluang dengan harapan mencetak gol. Tahu gak berapa banyak? Hanya sekali, yaitu peluangnya dari Arhan. Itu build up yang rapi. Kalau yang peluangnya Oratmangun itu kan memanfaatkan juga kesalahan dari pemain Jepang yang sebetulnya bagus. Karena Oratmangun memberikan pressure. Tapi itu bukan setup play yang rapi. Itu direct passing namanya. Cepat berikan bola ke depan. Gak salah juga. Tapi Jepang, coba lihat cara mereka main. Otaknya dipakai, bos. Jalan ya komunikasi mereka. Jalan koordinasi mereka. Kenapa? Bukan artinya para pemain Jepang ini hebat-hebat semua. Enggak juga. Para pemain kita juga bagus-bagus kok dari Eropa. Cuma adanya strategi. Strateginya mau menyerang, taktiknya main umpan-umpan pendek kombinasi. Dan mengatur ritme permainan. Itu yang paling penting. Jadi tidak selalu ngegas. Bahkan pada saat sudah unggul 0-2, para pemain Jepang fokus dalam ball possession. Bisa saja mereka nyerang terus. Mungkin Indonesia sudah kalah 8 atau 9-0 kalau mereka menyerang terus. Tapi kan nggak mau mereka. Karena mereka tahu setelah lawan Indonesia ada pertandingan lainnya nanti lawan China. Nah, artinya memang harus ada pemikiran yang cerdas dari para pemain kita agar bisa mengatur tempo sesuai dengan taktik. Nah, saya nggak ngelihat taktiknya itu seperti apa. Oke, ada yang namanya middle press, ada yang namanya high press, terus tiba-tiba kembali lagi ke belakang. Tapi lebih banyak mengandalkan direct passing. Mungkin berharap juga faktor keberuntungan. Dan memang Oratmangun gagal melakukan finishing. Bisa beda cerita jika dia finishing, tapi tidak menjamin juga timnas kita akan meraih kemenangan. Jadi saya pikir memang ada banyak PR dari Shin Tae-yong untuk bisa merapikan permainan dari timnas kita. Nah, termasuk juga nanti pemilihan pemain. Kalau memang yang dipilih adalah Witan dan Marcelino, tentu kita harapkan dua pemain tersebut bisa memberikan kontribusi pada saat mereka dimainkan. Tapi kan sejauh ini enggak. Coba apa kontribusinya pada saat mereka dimainkan sebagai pemain pengganti? Saya tidak mengatakan sebagai starter, sebagai pemain pengganti. Nggak ngerubah juga. Padahal salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh seorang pelatih adalah pergantian pemain untuk mengubah jalannya pertandingan. Jadi ini masih penuh misteri nih, kenapa Eleno tidak dimasukkan dalam skuad juga. Ini kan pemain yang diminta untuk membela timnas Indonesia kan, agar melepas kewarganegaraannya yang Belanda kan. Tapi ternyata dia tidak masuk dalam skuad. Saya nggak ngerti. Oke lah, jika dia tidak cukup baik, kenapa tidak dia diberikan kesempatan dulu di pertandingan? Kalau di latihan, ya bisa juga ada pemain yang kadang-kadang kan tidak tampil baik. Tapi ya udah, itu adalah hak dari Shin Tae-yong. Dan kita harapkan nanti ke depannya dia bisa memilih pemain-pemain yang lebih sesuai. Dan sekarang saya ingin membahas tentang Ole Romani, pemain keturunan Indonesia yang posisinya striker yang kita semua menunggu ya. Saya sebelumnya kan telah mengatakan bahwa Ole kemungkinan akan menjadi salah satu bagian dari timnas Indonesia. Saya mengatakan kemungkinan ya, tapi pada saat saya membuat konten ini, atau pada saat saya merekam konten ini, saya belum melihat sih ada postingan di sosial media salaman antara Ole dengan Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir ya. Tapi ya saya pikir ya kemungkinan besar dia akan membela timnas Indonesia lah dalam waktu dekat ya.
Dan memang sih masalah dari timnas kita adalah dari segi finishing, karena ya finishing ini kalau bisa dari peluang pertama tuh sudah mencetak gol untuk juga bisa menyulitkan para pemain tim lawan. Tapi selain juga finishing, perlu juga yang namanya skenario permainan untuk bisa menyatukan para pemain. Nah, itu juga nanti adalah tugas lainnya dari Shin Taeyong bersama tim analisnya. Tentu sesuai dengan lawan yang dihadapi. Tapi Ole ini adalah pemain yang bisa melakukan penyelesaian akhir dan pemain yang pintar mencari ruang. Contoh, itu pemain Jepang, ya, saya lupa tuh namanya siapa yang sebelah Justin Hubner, itu dia sudah siap untuk bisa menyantap umpan yang diberikan kepada dia. Tapi Justin Hubner coba intercept, ternyata gol bunuh diri. Kalau Justin Hubner gak intercept juga, itu sudah gol juga dari Jepang. Karena pemainnya sudah free. Kemudian gol kedua dari Minamino, dia juga free. Nah, artinya untuk bisa mencari posisi dalam kotak penalti itu tidak mudah. Nah, kita butuhkan pemain seperti itu, dan Ole adalah pemain seperti itu. Dan saya harapkan Ole bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia karena kita membutuhkan striker seperti Ole yang fisiknya kuat, punya kecepatan, punya intelijensia untuk mencari ruang, dan tentu punya kemampuan untuk melakukan finishing. Karena jika kita punya pemain seperti Ole, tentu potensi bagi timnas kita untuk meraih kemenangan semakin besar dengan conversion rate yang lebih baik. Artinya begini, di pertandingan semalam timnas kita punya 2 peluang yang berbahaya atau peluang emas. Pertama dari Ragnar dan kedua dari Arhan. Seandainya itu dapat ke Ole, ya saya pikir kita boleh berharap bahwa kemungkinan dia akan mencetak gol. Karena striker itu memang pada saat dapat bola, naluri dia tuh beda. Kalau Ragnar kan bukan sebetulnya striker murni. Jadi saya pikir Ole ini jika menjadi bagian dari timnas Indonesia merupakan kepingan terakhir bagi timnas untuk bisa mencetak gol secara konsisten. Karena gol itu sangat penting untuk meraih kemenangan. Selain itu juga pertahanan pun harus rapat. Salah satu kelemahan dari timnas kita di pertandingan semalam adalah pertahanan yang longgar. Artinya ada beberapa pemain yang tidak bisa marking pemain Jepang yang masuk dengan leluasa ke dalam kotak penalti pertahanan timnas. Jadi teman-teman, kita tunggu saja pertandingan selanjutnya dari timnas Indonesia. Kita tetap support timnas Indonesia. Kita tetap support semua pemain dan juga tentunya jajaran pelatih, karena ini adalah waktunya bagi kita untuk bersatu. Dan kita berharap timnas Indonesia kita bisa bangkit nanti di pertandingan lawan Arab Saudi. Ya, nanti saya akan memberikan previewnya H-1. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.